Ada video lucu nih dari, kalau nggak salah, pengacaranya Bahar bin Smith, yang mana dari pernyataan orang yang diduga sebagai pengacara Bahar Smith itu kayaknya menawarkan solusi akan permasalahan rumah tangganya Bahar bin Smith dengan Helwa Bahmid kalau nggak salah, dimana bapak itu menawarkan hendaknya masalah keluarga Bahar bin Smith itu kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja ataupun secara internal keluarga aja, berdamai dengan cara kekeluargaan ataupun berdamai dengan cara internal keluarga. Ya, pertanyaannya dari saya pribadi ya kemarin kemana aja, ya kan, kok hari gini baru nawarin solusi kayak begitu? Udah terlanjur viral, udah kadung rame di media sosial, baru nawarin kayak begitu. Ya kalau seandainya emang udah nggak suka, nggak cinta ataupun nggak cocok dengan istri itu, ya kan, ya dari dulu aja selesaikan secara kekeluargaan ataupun selesaikan secara internal keluarga. Jangan nunggu rame dulu, jangan nunggu heboh dulu di media sosial ataupun di muka umum, ya kan. Udah terlanjur viral, udah terlanjur rame, baru nawarin solusi kayak gitu kan. Dari pihak perempuan juga sebelumnya kan udah pernah kan ngirimin WA ataupun WA-in Bahar bin Smith, katanya ketika WA nggak direspon, nggak dibalas ataupun lain sebagainya. Aturan dari dulu kalau emang udah nggak suka ataupun nggak cinta, nggak cocok dengan istrinya itu, pengen ceraiin ya silakan ceraikan, tetapi secara baik-baik, selesaikan secara kekeluargaan, selesaikan secara internal keluarga, ya kan. Pengen tahu kayak gimana pernyataan daripada pengacaranya Bahar bin Smith? Ayo kita simak pernyataan bapak tersebut. Kan tadi sudah bilang saya melakukan akan juga cerai. Nah itu apakah akan mudah itu untuk melaporkan dengan mereka nikah sendiri di sudah mungkin? Kalau menurut saya sifat kita itu, sikap kita itu tetap menunggu ya. Kalau mereka ingin melaporkan, mereka ingin melakukan upaya hukum di pengadilan agama atau mau melaporkan kami dalam konteks penelataran di kepolisian, itu semua itu kita akan hadapi, semua itu kita akan terus pantau ya. Dan kita juga tidak diam, makanya tadi kayak saya sampaikan, kita tidak diam, kita juga lagi menyiapkan alat bukti terkait dengan permasalahan ini, dan mudah-mudahan ya tetap apa yang kami sampaikan adalah kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai, bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun dari Helwa ingin bercerai, ingin mengungkapkan apa-apa tuntutannya, bisa nanti melalui kami kuasa hukumnya Habib Bahar. Dan nanti kita bicarakan, jadi tidak dalam konteks dipublikasikan, karena ini sifatnya kan internal ya, rumah tangga Habib dengan Helwa. Jadi harusnya dikedepankan musyawarah secara kekeluargaan dalam permasalahan ini, tidak mengedepankan hal-hal yang justru nanti menjadi bumerang buat kita. Nah itu sih saran saya ya ke Umi Helwa supaya diperhatikan ini. Lucu ya, pengacara Bahar meminta agar permasalahan rumah tangganya Bahar itu diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara internal aja atau internal aja. Nah, kemarin Bahar kemana? Coba kalau seandainya kasusnya belum rame ataupun belum viral kayak begini, belum tentu juga kali si Bahar mau menyelesaikan permasalahan ini dengan secara kekeluargaan. Udah dijelaskan kan oleh Kak Hilwa bahwasanya Kak Hilwa sering WA ataupun ngirim WA tetapi nggak dibaca ataupun kayak gimana. Kalau seandainya pengen menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, seharusnya sebelum viral permasalahan ini terkuak di muka umum, ya kan,
dari dulu juga di WA-in ataupun dikirimin WA juga nggak ditanggepin masih bahar. Begitu viral, pengacaranya ngomong katanya kalau bisa permasalahan seperti ini kan permasalahan rumah tangga, ya diselesaikan aja secara kekeluargaan ataupun secara internal keluarga. Kemarin kemana aja Pak, ya kan? Hari gini kok baru ngomongin kekeluargaan ataupun secara internal keluarga. Coba kalau dari dulu bahar baik-baik aja. Kalau emang udah nggak suka ataupun nggak cinta lagi sama Kak Helwa, terus pengen menceraikan Kak Helwa, ya udah selesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Jangan nunggu masalah ini ataupun kasus ini viral terkuak di muka umum. Sekarang udah kayak begini baru pengen nawarin penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan, ngaco. Ya seenggaknya kan bisa dibilang ini tuh cuman pengen ngeles aja, ya kan, pengen istilahnya nggak mau disudutkan, ya kan. Udah terlanjur kadung viral, daripada semakin ramai semakin viral, ya udah tawarin deh ke pihak perempuan ataupun ke pihak Kak Helwa atau keluarga Kak Helwa, bagaimana kalau permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan aja. Kemarin aturan Pak, kemarin aturan HAR sebelum kasus ini viral, sebelum kasus ini rame, sebelum kasus ini menjadi perhatian banyak orang, ya kan, kemungkinan nggak bakal rame kayak begini kalau seandainya dari dulu diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Kemungkinan nggak bakal heboh kayak begini, ya kan. Bisa dibilang bodoh juga, ya kan, pihaknya bahar, ya kan, udah terlanjur kebuka aibnya, udah terlanjur kebuka dapur keluarganya, baru nawarin penyelesaian masalah ini dengan secara kekeluargaan. Ya dari dulu aja, ya kan, selesaikan baik-baik, ya kan, tuntaskan baik-baik, ya kan. Kalau emang udah nggak suka mau menceraikan, ya silakan ceraikan, toh nggak apa-apa juga kan menceraikan istri, walaupun itu diberi Allah, ya kan. Selesaikan secara baik-baik, ceraikan secara baik-baik. Kalau seandainya emang udah nggak suka ataupun udah nggak cocok atau kayak gimana lah alasannya, ya kan, jangan udah terlanjur viral, udah kadung viral baru nawarin solusi kayak begitu, ya kan. Aib udah kebuka, istilahnya dapur rumah tangga udah kebuka ke muka umum ataupun ke muka publik, baru ditawarin sekarang. Bagaimana kalau seandainya kita selesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan aja, ya kan. Dari dulu kemana aja, ya kan. Sekarang gini, seorang istri, ya kan, dinikahi oleh seorang suami, terus istri tersebut ngasih kabar tapi nggak direspon, ngirim WA tapi nggak ditanggapin, gimana coba perasaan istri, ya kan. Gimana coba perasaan seorang pasangan, apalagi perempuan, ya kan, ngasih kabar ataupun pengen ngobrol ataupun pengen bercerita tetapi nggak ditanggapi oleh pasangannya, ya sakit lah, ya kecewa lah. Apalagi yang tidak diberi tanggapan itu adalah seorang wanita, seolah-olah tuh kayak nggak dianggap banget, ya kan. Kalau seandainya tujuannya kagak mau menganggap Kak Helwa sebagai istri yang sah ataupun istri yang diprioritaskan, ya dari awal jangan dinikahin, ya kan. Dari awal jangan menjalin hubungan rumah tangga, ya kasihan lah anak orang udah dinikahin nggak taunya disembarangan kayak gitu, disepelein kayak gitu, nggak diprioritasin. Kalau masih pengen memprioritaskan istri pertama, terus istri yang selanjutnya itu cuma sekedar buat mainan aja, ya jangan dinikahin, jangan nikah lagi, cukup dengan istri pertama aja, ya kan. Kalau nggak mampu menjaga syahwat, ya puasa. Itu kan koar-koarnya kan ataupun terkenalnya kan sebagai pemuka agama ataupun ulama. Masa iya untuk menahan syahwat situ nggak mau berusaha banget sih, nggak mampu untuk tidak melakukan perbuatan yang haram, ya puasa supaya syahwat itu terkendali, terkontrol, tidak tersalurkan ke
sembarang orang yang tidak halal bagi situ. Masa kayak gitu aja kudu dikasih tahu ataupun diunjukin sih bagaimana cara menahan syahwat. Terlambat kalau seandainya pihak situ tuh hari gini ataupun sekarang baru nawarin penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan ataupun secara internal keluarga aja. Terlambat. Dari dulu kemana aja ini masalah udah terlanjur rame, udah kadung viral di media sosial ataupun di muka umum kayak gitu ya. Kalau seandainya penyelesaian masalah secara kekeluargaan dari dulu ya kan, sekarang udah terlanjur kayak gini, ya udah mendingan ngakuin aja ya kan, ngakuin aja terus minta maaf, insya Allah ya kan. Yang kayak begitu malah justru orang akan respect sama situ, berarti situ gentle, ngakuin kesalahan situ terus minta maaf, berarti situ gentle, bahwasanya situ berendah hati setelah melakukan kesalahan terus legowo meminta maaf kepada orang yang bersangkutan gitu ya. Setelah menikah apa yang terjadi dalam rumah tangga? Dia nggak pernah datang. Dia cuma ninggalin aku sama mama aku sendiri di rumah yang dia kontrak. Itu pun rumah itu dia bilang dia beli buat aku. Dia ngasih fasilitas buat aku, mobil apa semua. Tapi semuanya bohong. Rumah itu dikontrak. Surat kontrak pun diterima sama mama aku. Oke. Dia ngakunya dibelikan untuk kamu. Dibelikan. Di keluarga aku pun gitu dia ngomong. Pada saat, mohon maaf, pada saat malam pertama? Malam pertama nggak terjadi malam pertama. Hah? Nanti pas besok malam. Oke. Tapi dia sudah memberikan nafkah batin. Ya, Oke. Selanjutnya habis itu dia menghilang. hilang. Cuma satu kali. Iya. Nggak pernah datang lagi. Datang sebulan sekali itu aja. Jarang dia datang. Jarang banget dia datang. WA pun nggak pernah dibalas, telepon pun dia alasannya Nggak aku pegang sakit, nggak pegang HP gitu aja. Oke. Lalu apa lagi yang terjadi? Minta duit nafkah pun dia ngasih nggak per bulan. Sesuka dia. Ngasihnya sesukanya dia aja gitu. Boleh saya tahu berapa? Yang pertama 1 juta. 1 juta itu pun jadi menurun jadi 300. Selama berapa lama? 400, 500. Selama Ada berapa bulan ya? 3 kali ya? Selama 4 bulan ya? Enggak, maksudnya 1 bulan itu 3 kali dia ngasih gitu. 1 bulan, selama 1 bulan dia 3 kali dia 3 kasih. kali, ya. 1 juta, Iya. 300, 400. Kecuali yang lebaran Idul Fitri itu dia ngasih 2 juta untuk beli baju. Beli baju. Oke, itu cukup untuk Itu juga nggak cukup, cuma aku juga kan punya usaha kecil-kecil di kampung. Jadi nambah-nambah gitu. Oke. Selama dia nggak hubungin kamu sama sekali dalam 1 bulan 1 kali datang itu, kamu udah berusaha kontak dia atau komunikasi dengan beliau? Berusaha. Apa yang dia kasih penjelasan dengan kamu? Dia cuma Sakit. alasannya sakit, Sibuk. nggak pegang HP, sibuk ngurusin umatnya. Itu aja.